Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Kita mulai Zoom untuk mentoring online, ya, jualan online, kelas jualan online. Boleh dibilang ini tahap berikutnya atau step berikutnya. Saya mau kilas balik sebentar yang juga sudah Anda lakukan tentang jualan. Kalau bicara jualan atau teknik jualan, skill set ya, kita sudah pelajari satu frasa atau satu kalimat yang kita pakai, yaitu no posting, no closing. Ya, teman-teman yang sudah cukup sering dengar itu jadi satu pengertian kalau kita jualan, terutama menggunakan sosial media, memaksimalkan online, maka kata kunci dasar pertama ini penting. No posting, no closing. Ya, silakan catat di buku Anda, tulis no posting, no closing. Ya, saya ulas sedikit saja, sepintas saja tentang no closing, no posting. Kita tahu kalau kita di online, di sosial media, maka konten kita, postingan kita, uploadan kita, atau story mungkin, itu akan jadi satu senjata untuk memperkenalkan produk kita, memperkenalkan bisnis kita, memperkenalkan usaha kita. Ya, jadi kalau kita posting, kita upload, kita pasang di story, kita pasang di status, itu sedang memperkenalkan usaha, produk, bisnis, dan apa yang kita punya. Ya, itu ngomong perkenalan dulu. Kalau kita ibaratkan di offline, maka seperti kayak kita ini punya toko. Ya, kalau kita punya toko di offline, sudah ada produknya dan kita sudah atur dengan bagus produknya, maka posting itu ibaratnya buka toko. Ya, jadi ini penting teman-teman. Karena kalau kita punya toko, punya usaha, tapi kita nggak pernah buka, orang nggak akan tahu apa yang kita punya. Contoh, misalnya di depan saya ada Mbak Is Cahya, ya, ibu apoteker dari Kroya. Mbak Is punya apotek di Kroya. Obat-obatannya lengkap, produknya komplit, ada displaynya, ada penataan, ada banner di dalamnya. Bahkan di luar itu ada tulisannya apotek Cahaya. Bener ya, Mbak Is ya? Apotek Cahaya. Bener apa salah keliru? Apotek Cahaya. Ya, jadi di Kroya, Mbak Is punya apotek dikasih nama Apotek Cahaya. Bener nggak, Mbak Is? Kok bisa Apotek Cahaya? Apotek Kemuning. Apotek Kemuning. Nah, sudah ada tempatnya, ada tokonya, ada apoteknya, tulisi Apotek Kemuning, sedia obat-obatan untuk kesehatan. Di dalamnya apotek juga banyak obat-obatannya, tapi nggak pernah buka gitu. Orang lalu lalang, orang lewat, jadi nggak akan mampir, nggak akan beli gitu karena nggak buka, ya toh. Nah, sama seperti kita sekarang, kita punya akun di sosial media, kita punya eh, di TikTok, di WA, kita punya akunnya, nomornya, tapi kita nggak pernah buka, nggak pernah posting, itu ibaratnya nggak pernah buka toko. Padahal punya produk, bahkan mungkin di akun kita ada namanya. Misalnya kayak punya saya ya, Rumah Sehat Cuan. Misalnya Bu Dewi ada apa Dewi Delvinela gitu. Misalnya Bu Nita ada Nita SBXZ gitu. Bu Atin Omah Sehat. Itu akun yang ibarat toko, kalau kita nggak pernah posting, nggak pernah buka toko. Ya, yang membuat orang jadi nggak kenal, nggak ngerti kalau kita punya produk atau punya usaha, punya bisnis. Ya, itu no posting, no closing. Nah, kenapa kok bisa jadi closing? Anda mungkin pernah ngalami, sebagian saya percaya udah pernah ngalami, loh, kok bisa punya produk itu dari mana gitu. Kok bisa ngerti bisnis ini dari mana? Kok bisa tahu ada nates, ada pembalut dari mana gitu. Lalu ada yang jawab begini, saya lihat postingannya temen gitu. Pernah ngalami nggak teman-teman gitu? Saya lihat postingannya temen, terus saya tertarik, saya tanya, terus akhirnya saya beli. Nah, kata kuncinya, saya lihat postingannya temen. Gara-gara postingannya temen, ya, gara-gara postingannya kita, akhirnya ada orang yang lihat, tertarik, tanya-tanya, akhirnya terjadi pembelian. Ya, jadi no posting, no closing itu basic, itu hal yang dasar. Saya boleh tanya yang ada di sini, ya,
yang punya masalah dengan postingan ada nggak? Mungkin masih belum bisa konsisten, ya masih belum bisa rutin untuk posting, ada nggak? Boleh mengaku saja. Kita santai aja ya, teman-teman ya. Karena ini dasar-dasar untuk jualan. Jadi saya berharap saya juga bisa tahu apa yang jadi masalahnya. Sehingga ketika nanti materi untuk workshopnya berjalan, kita bisa bareng-bareng benahi. Masih ada yang masih belum konsisten. Ya. Nah, semoga dengan pengertian kayak kita itu punya toko. Akun kita, sosial media kita, itu ibaratnya toko. Anda sudah punya toko, sudah punya produk, sudah punya penawaran, sudah punya usaha, sudah punya bisnis. Kalau sampai tidak dibuka, tidak diposting, berarti seperti kita nggak pengen orang lain tahu kalau kita punya usaha. Seperti kayak kita itu nggak pengen orang tahu kalau kita punya produk bagus. Nah, kalau diterus-terusin, seperti kita itu nggak pengen dapat duit, padahal ada toko, padahal ada produk, gitu. Wong dibuka aja kadang-kadang belum tentu ada yang beli, bener nggak teman-teman? Kita sudah posting, sudah rajin, sudah konsisten, sudah rutin posting di sosial media, kadang-kadang juga masih belum terjadi penjualan, apalagi nggak pernah posting. Ya, jadi di tahap satu, yaitu no posting, no closing, saya berharap Anda bisa paham dan yuk dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya, saya memang karena awal-awal saya juga bikin konten, saya mau berbagi konten gitu. Akhirnya jadi kebiasaan, mau liburan, bahkan mungkin masih ada acara ibadah di sela-sela disisipin perjalanan gitu, ada event gitu tetap disisipin. Nah, kalau Anda sudah jadi sebuah kebiasaan atau sebuah habit, itu jadi seperti kayak prioritas gitu loh. Memang lagi perjalanan, memang lagi ada acara, memang lagi ada hal yang harus dilakukan, tapi posting kan cuma 2 menit, 5 menit. Apalagi kontennya sudah ada. Nah, di tahap no posting, no closing, saya berharap semuanya mulai jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Ya, jangan ada yang bolong story-nya. Jangan ada yang kosong VT-nya. Jangan ada yang kosong uploadannya ya setiap hari. Oke, sekarang boleh ketik dulu di kolom komen no posting, no closing. Ya, no posting, no closing. Kalau konten adalah satu-satunya senjata kita dalam berjualan, kalau konten adalah hal yang paling utama waktu kita mengenalkan produk untuk branding, untuk membuat orang tertarik, maka itu hal yang penting. Oke, thank you Mas Pur. No posting, no closing. Ya, jadi hal yang dasar ya teman-teman ya. Sudah ada produknya, sudah ada testimoninya, sudah ada videonya, sudah ada kontennya, tinggal diposting saja. Oke, sampai Anda nanti akan jadi habit, jadi kebiasaan. Kayak buka toko itu ibaratnya di offline ya kayak Mbak Iis lagi, apotik kemuning, wis bener sekarang. Apotik kemuning, mau hujan, mau capek, mau eh, kepanasan, cuaca lagi panas banget misalnya gitu. Karena memang sudah jadi satu kebiasaan, jadi satu kewajiban, ya jam 8 misalnya apotek buka ya dibuka. Nanti malam gitu ditutup ya ditutup. Jadi itu dilakukan dengan kesadaran ya bahwa itu adalah hal yang penting harus saya lakukan sebagai seorang penjual. Oke ya, no posting, no closing. Di tahap no posting, no closing ini di tahap satu kita juga lagi naikin keyakinan atau naikin level Anda untuk makin menguasai tentang postingan ya. Kalau di awal-awal mungkin ya saya nunggu dapat konten dulu baru saya posting. No problem bagi yang baru, memang kita waktu buat penawaran ke teman-teman, nanti kalau saya mau jualan online gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Apa yang dimasalahkan? Anu, saya nggak biasa bikin konten, saya belum paham. Oke, kita bantu bikinin. Jadi kita sediakan. Di tahap awal, Anda kayak nggak perlu mikir, teman-teman. Yang penting dapat konten dari bank konten dikirim.
diposting di akun sosial medianya masing-masing. Itu dasar banget nih. Tapi sekarang kita maju bukan hanya dapat konten tapi nyoba bikin mulai dengan pakai foto pribadi, pegang produk terus diposting. Itu meningkatkan keyakinan atau kepercayaan teman-teman. Ya, jadi pertama dapat dikirimi, lalu dipasang. Jadi konten di sosial media. Lalu meningkat lagi, sekarang tambah ya foto pribadi, pegang produk gitu. Udah mulai pada berani. Sekarang tahap yang menurut saya lebih bagus lagi adalah ketika Anda berani bikin video. Ya, karena kalau mungkin pegang produk misalnya ya, saya pegang produk terus difoto kan diem aja, jadi nggak ngomong nggak apa-apa ya mungkin oke lah. Kadang-kadang masih ada yang belum berani juga gitu. Tapi kalau sudah semakin yakin, semakin berani, akhirnya Anda bisa coba untuk saya posting pakai foto. Nah itu meningkat sudahan. Ditambah lagi sekarang buatlah konten dalam bentuk video. Ya, saya boleh tanya siapa yang belum berani bikin konten nawari produk dalam bentuk video. Siapa yang belum berani, teman-teman? Oke, kalau pasang foto, pegang produk sudah biasa, Pak, gitu. Terus dari berbagai sudut sudah berani lah, gitu. Tapi kalau kalau terus bikin video, gitu, walaupun sudah dikasih ide konten, contohnya ya, ini ada satu produk namanya madu yang lagi gratis satu kalau beli dua, gitu. Itu nawari gitu, ngomong gitu dalam bentuk video. Masih ada yang nggak berani, teman-teman? Siapa kira-kira yang masih takut, yang masih malu mungkin? Pak Sindes. Oke. Saya kalau Pak Sindes yang jawab itu kayaknya agak agak aneh sebetulnya Pak Sindes. Ya. Pertama, backgroundnya Pak Sindes saja udah membuktikan kalau Pak Sindes ini orang lapangan. Ya. Jadi waktu saya ngobrol sama Bu Tutinah, wah kok aneh Pak Sindes kok belum berani. Kapan dulu udah bikin tuh foto pegang nates gitu, udah bagus gitu. Tapi kok bikin video kok belum berani. Ada lagi yang lain selain Pak Sindes? Terima kasih kejujurannya ya Pak Sindes ya. Ada nggak yang belum berani selain Pak Sindes? Saya lihat sih Bu Atin udah, Bu Sri semuanya kayaknya udah ya. Tuh. Mbak Linda ini baru nih. Mbak Linda nanti pelan-pelan ya belajar ya. Kalau Bu Siane nanti juga bisa. Nanti bisa coba pelan-pelan berani untuk video diri sendiri gitu. Minta tolong di videoin atau ditaruh gitu. Terus bikin video. Kan di bank konten ada ide kontennya. Nanti pakai kalimat itu aja nggak apa-apa. Atau nyontoh dari yang lain gitu. Nyontoh dari video yang lain dipasang, dibikin untuk jadi video pribadi gitu ya. Nah, ini untuk Pak Sindes, kuncinya, sorry, solusinya cuma satu aja Pak Sindes, berani untuk nyoba gitu. Nanti kadang-kadang jadi ketagihan. Saya lihat ada beberapa orang yang akhirnya demen, seneng gitu. Kalau di TikTok tuh ada Bu Korin, oh jadinya tiap hari itu kayaknya maunya pegang kamera, terus Mbak Iis Cahya gitu ya dikit-dikit gitu, udah kamera, terus Mbak Bu Atin gitu, terus Bu Nita udah pede banget nih ya. Jadi itu nanti akan jadi satu hal yang menyenangkan kok gitu. Kalau dari awal kita sudah tentukan tujuannya, saya mau jualan, saya mau orang itu tahu kalau saya ini pede gitu kan. Pada akhirnya kita tahu pilihannya orang yang akan beli, dia pasti akan memilih ke penjual yang percaya diri, penjual yang kompeten, penjual yang kapasitasnya gede, penjual yang berani gitu loh. Nah, jadi kita memulainya dari sana. Oke ya, itu masih tahap satu, no posting, no closing. Di mana bikin kontennya mulai dari kita cuma ngambil konten, langsung dipasang. Yang kedua, mulai dengan berani pasang foto pribadi. Yang ketiga, mulai berani bikin dalam bentuk video. Oke, jadi selamat bagi Anda yang di tahap satu juga sudah tanpa disuruh, tanpa Anda nunggu konten, Anda sudah berani untuk nyoba sendiri. Ya, saya apresiasi sekali. Tinggal tunggu waktunya, Anda pasti akan ada penjualan atau closingan. Karena
Kita kalau terus percaya no posting, no closing, bikin konten diposting, bikin konten diposting, diyakini, diimani, pasti terjadi closing. Gitu ya. Jadi ini tahap satu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap dua. No posting, no closing, tahap satu. Sekarang tahap dua adalah interaksi menghasilkan transaksi. Nah, ini keren juga nih teman-teman. Ya, interaksi menghasilkan transaksi. Silahkan diketik di kolom komen, Anda juga bisa catat di buku catatan Anda, interaksi menghasilkan transaksi. Ya, ini satu kesempatan yang sangat bagus di era online ini kita bisa bertemu dengan sangat banyak orang. Ya, yuk diketik dulu interaksi menghasilkan transaksi. Good interaksi menghasilkan transaksi. Ya. Nah, dimasukkan lagi ya ke pengertian ya. Dimasukkan lagi pengertiannya agar nanti kita bisa bukan hanya nulis tapi kita bisa menyadari dan itu jadi satu pengertian yang saya memang perlu untuk melakukan hal ini. Interaksi menghasilkan transaksi. Ya, jadi di era online ini kita bisa ketemu sangat banyak orang. Nah, salah satu bedanya saya sering ibaratkan atau saya sering bandingkan compare ya dengan offline. Kalau kita di offline, misalnya kita ketemuan sama orang, terus kita pengen kenalan sama dia, atau pengen tahu lebih dekat, atau pengen membangun hubungan. Kadang-kadang masalahnya pasti yang dibingungin adalah gimana ya cara ngomong pertama kali. Bener nggak? Gimana caranya buka omongan? Gimana agar nanti dia bisa dengan saya tuh bisa ngobrol. Gimana nanti saya bisa akhirnya bisa cicat sama dia. Kan masalahnya kadang-kadang di sana tuh teman-teman tuh gitu. Jadi eh, kita karena di offline kita juga mungkin tatap mukanya masih belum terlalu berani, belum terlalu pede, jadi kita tambah bingung lagi nanti kalau ketemu ngomongnya apa ya. Nah, di online ini ada satu kesempatan yang sangat bagus untuk kita semuanya bisa membangun hubungan dengan cukup cepat atau dengan cukup mudah. Dari mana? Kembali ke yang tadi kita pelajari tentang konten atau postingan. Anda ketemu dengan teman-teman di sosial media, misalnya di Facebook atau di IG atau di mana WA atau di TikTok, ya. Terus akhirnya berkenalan, terus jadi follower gitulah, gitu. Terus jadi teman di sosial media. Terus saya juga masih bingung Pak, gimana caranya untuk buka omongan, gimana caranya untuk nanti akhirnya kita bisa ngobrol, gitu. Karena mungkin merasa nggak terlalu pinter buka omongan, nggak terlalu pinter ngomong gitu. Jadi cara memulainya gimana toh? Karena tujuannya adalah berinteraksi, maka kita butuh jembatan agar kita bisa berinteraksi, ya. Nah, jembatannya ya postingan tadi, teman-teman. Dan postingannya ada dua, postingannya kita dan postingannya dia. Saya pelan-pelan aja ya. Postingannya kita itu berarti ketika kita sudah kenalan, sudah jadi teman di sosial media. Contoh, saya dengan Bu Agustina jadi teman di TikTok. Terus saya bikin konten, posting, rajin, konsisten. Nah, itu jadi jembatan untuk nanti ketika Bu Agustina lihat postingan saya bisa bertanya, bisa berinteraksi, bisa akhirnya berkonek dengan saya. Ya, itu postingan saya. Sekarang postingannya Bu Agustina. Ketika Bu Agustina posting, kalau di offline kan atau misalnya kita udah dapat nomornya kan kadang-kadang masa saya harus langsung tanya sama Bu Agustina lagi ngapain gitu. Wah, kayaknya kok sok SKSD banget ya, sok kenal, sok dekat gitu loh. Gitu dan orang kan kadang-kadang risih belum terlalu ngerti, udah tiba-tiba Bu Agustina lagi ngapain malam-malam sama siapa, gitu kan rasanya konyol gitu loh teman-teman. Tapi kita bisa interaksi dengan kepo story atau postingannya. Ya contoh, Bu Agustina lagi makan. Terus saya komen, wah kayaknya enak nih Bu Agustina, gitu. Makan di mana itu? Gitu. Nah itu satu jembatan yang bisa dipakai untuk kita akhirnya bisa interaksi berikutnya. Nah, misalnya terus Bu Agustina jawab, iya Pak, ini saya lagi makan, ini baru nih di
Wonosobo misalnya. Terus saya bilang, wah, saya nanti kalau kapan-kapan mau ke Wonosobo tak mampir ke sana ah, gitu. Nah, itu jembatan teman-teman. Akhirnya terjadi interaksi. Kalau itu diterusin, diintenskan, kita bisa ketemu dengan area-area lain yang membuat satu lebih dekat. Ya, ingat tujuannya kita mau nawari produk, kita mau ngomong soal bisnis. Jadi mesti dijaga juga, jangan sampai akhirnya malah eh, keluar dari fokusnya. Ya, kalau kita udah ngobrol gitu, kadang-kadang akhirnya bisa keluar dari jalur. Itu yang perlu dijaga. Ya, saya dengan Bu Agustina tujuannya agar makin dekat, makin kenal, ya, terus makin percaya dan akhirnya mungkin bisa terjadi transaksi. Ya, Bu Agustina tiap bikin postingan saya kepo gitu ngobrol. Wah, harus dicoba itu Pak Dani gitu karena enak banget ini. Terus kayaknya besok lagi ada promo masihan ini promo pembukaan. Nah, kan jadi makin dekat makin dekat. Kalau kita bisa mengambil satu sikap bahwa online pun adalah seperti offline, kita kayak ketemuan langsung, cuma bedanya mungkin dari chat atau dari apa ini video gini, kita nganggapnya seperti berhadapan langsung, maka saya percaya feel-nya itu akan beda, teman-teman. Jadi yang dibangun feel kedekatan, kepercayaan untuk apa? Nantinya kalau terjadi penawaran, dia itu akan lebih percaya dengan kita. Ya, dan sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita sebagai pembeli, kita tentu akan memilih beli di penjual yang lebih dekat dengan kita, yang lebih kita kenal, yang lebih kita percaya. Benar nggak? Ternyata Bu Agustina ngecek, wah ini Pak Dani kok kepo saya. Misalnya kita belum belum pernah ketemuan ya. Pak Dani kok kepo saya. Terus ternyata saya bikin kontennya itu ada keluarga, ada aktivitas yang lain. Terus ada kegiatan sehari-hari, terus Bu Agustina wah merasa, wah ini rotok genah ini gitu. Akhirnya waktu cicat jadinya ngobrol lebih enak. Terus mungkin dari pihaknya Bu Agustina malah yang tanya tuh Pak Dani usahanya apa toh gitu. Itu bisa membentuk satu kesempatan baru teman-teman. Untuk apa? Untuk akhirnya saya bisa jelasin gitu. Wah, kesempatan Bu sebenarnya saya kemarin-kemarin juga mau nawari Bu Agustina nih gitu, tapi kok malah udah tanya duluan, misalnya gitu. Ya, jadi ketika Mbak Agustina terus tanya, loh Pak Dani itu jualan produk kesehatan toh, kok tak lihat ada postingan ini. Lah, betul Bu gitu. Karena memang sekarang ini dunia kesehatan kan lagi maju, teknologi masih lagi berkembang banget. Nah, ini sebenarnya saya mau tawarin ada promo sih Bu. Nah, itu bisa masuk ke area-area yang lebih dalam ketika kita memanfaatkan namanya jembatan yaitu postingan. Oke, sampai di sini dulu. Bisa nangkep nggak teman-teman? Atau saya kecepatan atau mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Kalau mau tanya, tolong konsentrasi ya, teman-teman yang ada di sini, terutama yang ada di Zoom. Saya berharap konsentrasi karena nanti kita akan praktekin. Ada yang mau tanya? Paham ya, Bu Agustina ya? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Paham? Yang paham bisa tolong ketik ya, biar saya juga tahu kalau Anda masih konsentrasi ya. Fokus loh ya. Ini kelas workshop. Besok pagi kita lanjutin jam 10. Oke, paham. Besok pagi jam 10 ya. Oke, paham. Nah, ini saya masih bicara dari sisi teori dan contoh-contoh. Nanti saya akan ajak semuanya praktek biar ngerasain langsung. Biar benar-benar Anda bisa jadi orang yang pinter. Seperti ketika kita bikin konten, mulai dari dapat konten, terus bikin sendiri dalam bentuk foto, terus bikin sendiri dalam bentuk video. Anda sepinter itu nanti ketika interaksi. Anda akan gampang untuk interaksi sama orang, Anda akan gampang bangun hubungan sama orang, karena namanya dunia online. Orang pasti akan lebih memilih orang yang bisa dipercaya. Nah, nanti nanti Anda akan sampai di tahap itu, ya. Tapi sampai sini paham ya? Oke, kalau paham, saya akan lanjut lagi. Itu kenapa Bu Tutinah pernah juga sampaikan ketika Bu Tutinah bahas tentang interaksi, maka salah satu yang dilakukan Bu Tutinah adalah kadang-kadang perlu untuk
lihat storynya, sorry, lihat siapa yang nonton storynya kita. Ya, udah jadi temen di nomor WA, terus Mbak Iis posting, terus akhirnya ada yang lihat. Nah, kadang-kadang perlu untuk lihat siapa aja yang nonton story saya. Gitu. Dan Anda pasti bisa ngerasain, ada nggak teman-teman yang eh, di sini ya, coba dijawab ya, yang di sini ada orang yang selalu nonton storynya Anda. Ada nggak? Ada. Ada. Pasti ada. Nah, Mbak Linda ada. Jadi ketika kita posting itu ada. Dan bukan ada, tapi orang itu kayak ngikutin gitu loh. Tiap saya posting, dia nonton. Tiap saya posting, dia nonton. Nah, sekarang coba saya mau cek. Kalau dia sudah sering nonton postingannya Anda, kalau dia sudah sering ngikutin postingannya Anda, pernah nggak Anda chat dia, japri dia? Atau Anda bingung caranya mau japri gimana? Pernah nggak? Nah, Bu Agustina coba boleh nyalain mic-nya Bu Agustina. Kalau udah diliatin gitu sama orang, terus Bu Agustina ngechatnya apa Bu Agustina? Biasanya saya tanya dulu, Pak, Heeh. tanya kabarnya, karena itu Mm-mm. kan teman-teman ya, Mm-mm. entah itu dekat ataupun jauh. Mm-mm. Kemudian eh, kepo dengan story-nya. Seperti kemarin yang ada di Cilacap itu, dia lihat story saya Mm-mm. soal apa, eh Bitsol. Mm-mm. Kemudian dia tanya itu gua apa wae gitu. Saya Mm-mm. kan awalnya saya tanya kabar toh Pak. Saya Mm-mm. tanya kabarnya gimana. Mbak, kok kamu posting anu Visual terus buat apa? Kan Mm-mm. di story juga sudah ada testimoninya Mbak. Itu Mm-mm. untuk kesehatan, baik itu membantu penyembuhan, pemulihan penyakit. Contohnya kalau diabetes, jantung, dan Mm-mm. sebagainya. Oh lah, aku diabetes kebetulan seperti itu. Kemudian Mm-mm. closing, Bu. Ternyata nggak kebetulan. Ternyata karena kita bergerak, ini Ya, pernah ingat pelajaran kesempatan dan persiapan ya, teman-teman ya. iya, Pak. Oke, jangan lupa ini persiapan dan kesempatan. Kita ada persiapan mempelajari produk, kita punya konten, kita bikin konten yang bagus, kita kasih penjelasan ke diri sendiri tentang produk ini luar biasa, itu persiapan. Nah, kesempatan itu ketika terus akhirnya disampaikan ke orang melalui postingan gitu. Dan ketika kesempatan itu datang orang itu tanya, akhirnya kita bisa jawab dan tadi Bu Agustina bukan kebetulan, ternyata itu rumusnya keberuntungan atau keberhasilan. Ya, rumusnya adalah bertemunya kesempatan dan persiapan. Oke, good. Nah, Bu Tiwi, itu Bu Tiwi, kira-kira setelah orangnya lihat-lihat story, terus Bu Tiwi jawabinya atau japrinya apa Bu Tiwi? Saya itu Pak, karena saya belum tanya, tapi kebetulan dia malah tanya duluan. Hmm, Saya kan sering posting-posting tentang Vitsol juga, terus itu kebetulan saudara itu tanya, itu manfaatnya apa aja kok postingnya juga itu juga untuk diabetes gitu. mm-mm, Nah, terus saudara saya itu konsultasi tentang diabetes, saudaranya yang diabetes. Terus dia tanya-tanya, terus minta kiriman video, terus videonya itu dilempar ke saudaranya, terus ditanya, kira-kira kalau saya beliin ini mau minum nggak gitu. mm, Soalnya orangnya juga susah kalau ada barang baru gitu. Nah, mm-mm, terus eh,
ada acara di itu WP kemarin saya undang, terus dia mendengarkan penjelasan dari Bu Sherly, Hmm. terus dia eh, srek untuk ini beli Deal. Pixelnya ya. Hmm. Eh, terus dia langsung join, Pak. Hmm. Alhamdulillah. Hmm. Sekali Sekarang lagi perkembangan untuk saudaranya itu luar bagus biasa. sekali. Oke. Ya, sekali lagi bertemunya kesempatan dan persiapan. Nah, eh, itu karena Bu Bu Tiwi yang posting terus, ya. Ini kasusnya adalah kalau kita sudah posting dan kebetulan mereka pada nggak tanya itu, tapi mereka liatin terus storynya kita. Nah, apa yang bisa kita kasih ke mereka, chat apa, Japri apa yang bisa dikasih? Kalau tadi kan kayak Bu Agustina ya saya pura-pura tanya kabar, kayak jawabannya Bu Dewi pura-pura tanya kabar. Ini Mbak Linda katanya pernah ngalamin, Mbak Linda boleh on mic? Thank you Bu Tiwi ya, Mbak Ya, Linda. Pak. Ya. Dulu, Nah, kalau sekarang belum, Pak. oh kalau dulu pernah nggak ada orang yang liatin story-nya Mbak Linda gitu, terus Mbak Linda apain waktu Ya, itu nonton story-nya Mbak Linda itu? saya chat, Pak. Saya Heeh, tanya ini apa? eh Tertarik nggak sama produk saya kayak gitu. Saya langsung tanya ditanya langsung kayak gitu. gitu, Pak. Iya, karena kan udah beberapa kali dia selalu melihat produk saya Hmm. toh, Pak. Mm-mm. Iya, terus tanya-tanya, berlanjut tanya-tanya apa Mm-mm. manfaat produknya apa gitu, terus Mm-mm. harganya berapa kayak gitu. Mm-mm. Oke, Gitu, nah Pak. ini yang saya maksud nih teman-teman. Tahap yang cukup bagus, berarti Mbak Linda ini sebenarnya udah tinggal terus praktekin aja gitu. Nah, interaksi yang seperti ini yang mungkin kita akan terus lakukan teman-teman. Jadi namanya meningkat itu meningkat salah satunya adalah dari sisi inisiatif dan keberanian. Kalau tadi orang yang sudah nontoni story kita, terus kita pura-pura tanya, gitu toh. Itu. Nah, kita sekarang coba kayak Mbak Linda, karena memang malam ini saya mau kasih salah satu tipsnya itu, gitu. Saya juga lagi belajar ini teman-teman. Ya, kalau udah nonton terus tapi nggak ngechat-ngechat, kan kayaknya piye gitu loh, bener nggak? Wis nonton terus tapi kok orang ngechat, ya kan kita pinginnya ya dia Pak. ngechat terus tanya, pinginnya kan gitu. To the point aja, kayak Mbak Linda ini. Itu apa tertarik dengan produknya. Nah, mungkin ini mungkin bisa dicatat atau mungkin Anda bisa coba ya. Untuk orang-orang yang sudah nontonin story terus, yang ngikutin story, coba diguyoni aja. Ayo, kepo ya dengan produkku. Nanti liatin terus bisa-bisa jatuh cinta loh sama Keke Life Force. Misalnya gitu. Ya itu nanti bisa dicoba ya teman-teman ya. Saya akan coba bagiin tips atau cara-cara kalimat-kalimat untuk interaksinya. Seperti kalau bikin konten itu ada kalimat-kalimat kontennya. Nah, kalau untuk interaksi ini coba kepo ya gitu. Atau Anda mungkin lihat dia ngeliatin terus coba di chat juga gitu. Chatnya tuh the point kayak Mbak Linda ini gitu. Liatin terus nanti kebawa mimpi loh gitu. Mau dicoba mumpung ada promo itu. Jadi interaksi yang memang inget kalau no posting, no closing itu kita pasif. Kita mengupload atau memposting video. Itu bisa dibilang pasif. Tapi kalau interaksi, memang kita yang akan mencoba untuk lebih aktif. Dari mana? Satu, dari story-nya dia atau dari postingannya dia, kita yang aktif untuk japri, kita yang aktif untuk interaksi. Dan yang kedua, dari orang-orang yang sudah nontonin videonya kita, nontonin kontennya kita. Itu juga menurut saya, itu orang yang sudah berminat sebetulnya. Karena kalau nggak minat kan mungkin aja malah di snooze, apa itu udah nggak tak anu apa nggak tak gubris lah gitu. Saya bosen lihat postingannya Mbak Is. Kan kalau di Facebook itu ada menunya kan,
Saya bosen liatnya postingannya Mbak Is, wis tak snooze sebulan mungkin gitu. Atau kalau di WA itu kalau nggak salah bisukan juga ada gitu. Jadi saya nggak mau nonton storynya Mbak Is. Kalau terus nonton itu ada kemungkinan dia itu tertarik gitu. Cuma kan belum ngechat. Ya, nah gimana? Ya udah langsung coba aja gitu. Lah kok kepo terus tiap hari nonton, mbok ojo dari penonton tok, mbok jangan cuma nonton. eh Nyoba ngerasain sama nonton itu hasilnya beda loh gitu. Kalau kamu ada masalah, nonton tok nggak akan jadi kesembuhan misalnya. Tapi kalau kamu nyoba, nah itu jadi kesembuhan. Itu bisa dicoba untuk disampaikan teman-teman ya sehingga interaksi kita itu memang arahnya interaksi untuk transaksi. Jadi pede aja gitu. Toh ya kan dia yang nontoni terus gitu. Terus tinggal nanti lihat jawabannya. Enggak kok aku cuma pengen nonton tok kok. Nah itu udah beda lagi mungkin. Ya wis bangun hubungan dulu aja. Tapi terjadi interaksi teman-teman. Ya ada pertanyaan apa ini? eh ada yang selalu mengikuti, biasanya nomor satu, beliau orang dinas kesehatan. Ya baiknya saya nyapa atau gimana gitu. Ya dicoba, jangan jangan eh, nggak usah terlalu peduli dengan latar belakang dari pemirsa kita. Ya, anggap aja kita benar-benar nggak tahu. Ya mungkin kita tahu dia mungkin orang kesehatan. Kita tahu bahkan saya ada lagi diliatin terus sama salah satu anggota DPRD gitu. Saya tahu lagi ngeliatin. Nah, tapi saya nggak mau blocking karena nanti khawatirnya namanya mau bangun hubungan, namanya mau bangun interaksi, gara-gara kita udah keblocking dengan wah dia itu ini, nanti bahasa kita itu kayak dibuat-buat gitu loh teman-teman. Ya, ini yang pertama, nggak usah pikir siapa dia, latar belakangnya apa, walaupun Anda tahu oh dia itu ini, udah nggak usah diblocking dari sisi itu dulu. Khawatirnya nanti malah muncul ketakutan. Ada nggak yang kadang-kadang ngalami, wah ini orang kesehatan, nanti kalau saya ngomong gini, nanti gimana ya? Itu kan berarti kan sudah Anda akhirnya jadi belum melangkah, sudah takut duluan diilangi. Satu. Yang kedua, justru tambahkan keberanian Anda, PD-nya Anda. Karena yang tahu produk ya Anda. Gitu. Anggaplah dia memang orang kesehatan, orang yang tahu medis. Itu orang yang juga paham nangani pasien dan sebagainya. Tapi Fitsol yang tahu siapa? Nates yang tahu siapa? KK Lifeforce yang tahu siapa? SGF yang tahu siapa? Kan Anda kan? Jadi Anda santai aja teman-teman ya. Anda tujuannya bangun hubungan, interaksi, ngobrol, kepo. Yang keduanya, kalau Anda nawarin produk yang dia nggak tahu, itu tapi Anda tahu gitu. Nah, Shirley itu kemarin baru closing satu orang pemilik apotek ya Mia di luar pulau dan dia baru tadi ngambil tujuh yang promo 11-11 itu ngambil 7 set yang 6 gratis satu lumayan teman-teman gitu terus dia masuk ke grup bank konten saya kirim SGF terus dia tanya tentang SGF kayaknya kok bagus ya dia orang apotik dia orang ngerti kesehatan kalau kita nggak blocking kalau kita nggak terlalu pusing dengan latar belakangnya orang lain dan tujuan kita adalah untuk bantu, untuk nolong dia dengan pengertiannya kita yang kita punya tentang produk dan bisnis kita, saya rasa itu akan jadi satu hal yang membuat mereka itu jadi lebih lebih malah mereka jadi respect gitu loh sama kita. Cukup jelas ya. Jadi begitu ya jawabannya ya untuk Mbak Iis sama Bu Agustina. Yang lain ketika diliatin, ketika diikutin, selalu ditonton videonya, postingannya, coba berani lakukan hal ini. Ya, boleh dicatat. Silakan dicatat. Ayo kepo terus ya. Nanti jatuh cinta lo sama produkku lo gitu misalnya. Atau jangan liatin terus nanti Timbilen yang tahu bahasa Timbilen kota mana aja ya. Apa Timbilen? Nanti timbilan apa sih nek ngintip terus itu loh terus matanya jadi apa belekan itu loh ya pokoknya gitulah nanti jangan ngintip tok gitu. Eh,
Terus nah bintilan ya bintilan ya Bu Atin bener. Jangan ngintip terus nanti bintilan, mendingan langsung nyoba aja misalnya gitu. Karena dia kan yang ngeliatin story, anggap aja dia yang kepo gitu loh teman-teman. Oke, sampai di sini cukup jelas atau ada pertanyaan? Bintitan, bintilan atau bintitan ya, Kak Zamot, binti bintilan kayaknya. Pakai L. Ada pertanyaan? Bu Atin, Bu Agustina, Bu Dewi? Nggak pakai L. Oke, jelas tinggal uji mental. Mental jangan dibuat mainan. Mental nggak perlu diuji. Sudah kadung nyemplung, sudah kadung basah, Bu Agustina. Ya, sudah kadung ngalami yang namanya satu, dapat kelas, dua, sudah beberapa kali nabrak, sudah beberapa kali nyoba dan ada hasilnya. Sudah bukan saatnya kita nguji mental lagi, tapi nguatin. Ya, sudah jangan diuji lagi mentalnya. Aku kuat nggak yo? Gitu. Aku bisa nggak? Ya udah, saya berharap ya teman-teman yang ada di sini ya, sama-sama orang-orang yang udah dewasa, kita sudah bukan saatnya lagi. Aku maju mundur, wani nggak yo? Kira-kira piye yo? Gitu. Keraguan itu udah harus dikikis terus. Gitu. Keraguan itu sudah harusnya mulai punah gitu loh, mulai musnah gitu loh. Fokusnya satu aja. Saya nyoba gitu. Bersama Yang Maha Kuasa pasti bisa gitu. Tujuannya agar saya dapat duit, tujuannya agar saya dapat penjualan, tujuannya agar saya dapat omset, tujuannya agar ekonomi beres gitu aja. Jangan diuja-uji terus gitu. Nanti mental satu diuja-uji, uja-uji eman-eman Bu Agustina. Ya, diberaniin, dikuatin mentalnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Siap. Good. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, jadi dua poin dasar yang kita pelajari, satu no posting, no closing, yang kedua interaksi menghasilkan transaksi, ini dua pengertian yang saya mau ajak Anda praktek, ya namanya workshop, jadi praktek. Malam ini silahkan yang mau langsung praktek boleh, langsung bisa chat, japri, komen di story-nya, di postingannya teman-temannya, berarti kita sedang berinteraksi, atau ke orang-orang yang sudah nontoni story-nya kita. Ya, saya berharap besok pagi jam 10 semuanya bisa ikutan di kelas kita bahas. Dari hasil prakteknya kita bahas. Dari sana, kalau sekarang ini saya satu arah dari pengertian yang saya punya, yang kadang-kadang juga mungkin masih belum cocok dengan kasus yang Anda alami, kita praktekin, maka ketika ada masalah, kita bisa diskusinya sesuai dengan kasus yang dialami. Gitu, jadi akan lebih enak. Dan sekali lagi tujuannya ya teman-teman ya, seperti kita bikin konten, postingan. Sampai tahap pertama cuma dapat konten, yang kedua berani menambahkan foto, yang ketiga sudah berani bikin video. Itu tahapan yang sudah lebih bagus. Interaksi juga sama. Kita mulai dari komen dulu, kepo dulu dari orang-orang yang sudah nonton story atau yang sudah jadi temen, kita kepo dulu. Nanti case-nya nanti akan berlanjut di area di mana Anda ketemu, waduh Pak, dia kok ngomongnya gini ya, dia kok jawabnya gini, terus saya ngomongnya gimana. Nah, besok kita bahas. Oke, saya mau tanya semuanya siap untuk praktek nggak nih? Yang siap untuk praktek, silahkan komen siap. Karena ilmu untuk dipraktekin ya, gitu. Kalau nggak dipraktekin, aduh, eman banget, sayang banget ini. Karena Anda udah step dasarnya sudah ada, yaitu konten. Kontennya sudah bagus, berarti sudah ada orang yang lihat, sudah ada orang yang ngikutin, sudah ada orang yang mantau. Kalau nggak diterusin dengan interaksi, ya Anda hanya jadi pembuat konten yang bagus. Ingat, kontennya bagus, yang nonton banyak.
Kalau tidak terjadi transaksi, mungkin kurang satu jembatan ini, yaitu interaksi. Makanya malam ini judulnya interaksi menghasilkan transaksi. Gitu ya. Jadi saya rasa itu yang kita bahas malam hari ini. Praktek semuanya, kita kumpul besok jam 10. Ada yang besok nggak bisa jam 10. Saya berharap semuanya bisa ya. Ada nggak? Tolong diinikan waktu, apa diprioritaskan waktu untuk besok jam 10. Semuanya bisa dan sudah praktek ya. Jadi datang tidak untuk apa nyimak lagi, tapi udah langsung praktek. Bu Iis nggak bisa, tapi karena Mbak Iis ikut malam ini, saya wajibkan Mbak Iis praktek. Nanti hasil prakteknya di capture, kirim ke saya boleh, ya, atau kirim ke grup komunitas juga oke. Nah, besok ini kan semua ada di grup komunitas, ya toh. Nah, kalau nanti malam Anda sudah coba praktek atau besok pagi sebelum jam 10 sudah praktek, hasil prakteknya semuanya di capture, dikirim ke grup, ya nggak usah banyak-banyak gitu. Ini saran saya, ya, minimal Anda 5 orang yang dikepo, yang dijapri, yang diinteraksi. Jadi nggak usah terlalu banyak, 5 aja cukup. Ya, jadi 5 orang yang nonton storynya Anda, mungkin 5 orang yang Anda lihat postingannya, yang kayaknya dia tertarik dengan produk, kan Anda udah mulai paham tuh, itu Anda coba dikepo. Dan nanti yang di capture nggak usah lima-limanya. Kalau lima-limanya tiap orang ngirim 5, banyak banget nih nanti ya. Jadi cukup satu aja, habis interaksi, Anda kepo apa, atau Anda mungkin sudah berani nyampaikan kayak tadi, lo nonton Nitro, ayo coba beli, misalnya udah berani gitu ya. Anda nanti kan ada chit chat tambahannya tuh, nah Anda di capture, Anda kirim ke grup. Oke, semua bisa? Semua bisa untuk tugasnya? Simple ya? Oke, bisa ya. Oke, good. Saya bebaskan dulu gitu karena saya pengen Anda melangkah dulu. Saya bebasin dulu. Anda mau keponya, bahasanya, kalimatnya apa aja bebas gitu. Anda silahkan komenin, Anda silahkan ngomong apa aja tentang postingannya dia bebas gitu. Nanti nanti untuk arah-arahannya kita bahas besok. Ya, yang penting sekarang Anda harus berani dulu. Yang penting Anda harus melangkah dulu gitu. Karena daripada nanti ilmunya nambah tapi nggak melangkah-melangkah kan eman-eman, kan sayang. Ya, kayak Pak Sindes harus kejar ketinggalan. Ya, Bu Mbak Linda kejar ketinggalan gitu. Kalau kemarin-kemarin mungkin belum berani bikin konten video pendek gitu, harus berani gitu, itu mengejar ketinggalan karena yang lain ini udah 3-4 bulan diajari bikin video pendek udah langsung lakukan sehingga tahapannya lebih maju lagi gitu. Oke ya, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Bu Sri ada mau tanya? Coba. Cukup ya Bu Sri, konsistenin lagi Bu Sri. Cukup semua? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup, Pak. Cukup, oke. Kalau cukup, thank Ya, you untuk Pak. Cukup. waktunya. Oke, thank you untuk waktunya. Saya doain semuanya semakin sehat, semakin kaya, dan bahagia. Selamat malam semuanya, salam hebat luar biasa. Bye-bye. Sampai ketemu Bye-bye. jam 10 Pak. ya. Ya, Pak. Siap.